Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 136 ayat 19 sampai 26. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi hari ini kami datang bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan atas kami, melalui kehidupan, kekuatan, dan kesehatan saat ini. Dan begitu banyak rencana-rencana yang akan kami rancangkan dalam hidup saat ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami hendak bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu mengarahkan kami menjadi pribadi yang setia. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 136 ayat 19 sampai 26 firman Tuhan. Sihon raja orang Amori bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengar, merenungkan, bahkan sungguh-sungguh memberlakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut bacaan kita dari Mazmur 136 ayat 19 sampai 26. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema milik pusaka. Sebuah keluarga telah menghabiskan banyak biaya di pengadilan tentang perkara sengketa tanah. Jika dihitung-hitung biaya ke pengadilan, sudah lebih besar daripada harga tanah yang diperjuangkan seandainya dijual. Mengapa keluarga tersebut sedemikian rela mengeluarkan biaya besar demi sebuah tanah itu? Karena tanah itu adalah milik pusaka dari leluhur. Dengan tanah itu mereka merasa leluhur mereka tetap ada dan senantiasa terhubung dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milik pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagi umat Israel, milik pusaka
yaitu tanah perjanjian yang mereka tahu dan imani, sebagai pemberian Tuhan yang mempunyai makna bahwa pertama, sebagai tanda kepemilikan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub secara turun-temurun atas mereka sebagai umat perjanjian. Kedua, hasil-hasil milik pusaka itu menjadi tanda jaminan pemeliharaan dan jaminan hidup daripadanya. Oleh karena itu, orang Israel tidak boleh menjual milik pusakanya. Tanah perjanjian diberikan Tuhan menjadi milik pusaka orang Israel, umatnya adalah sebuah wilayah. Di sanalah mereka hidup dalam jaminan kasih setianya. Di sana umat dimusuhi oleh bangsa-bangsa sekitar seperti orang Amori dan negeri Basan. Namun kasih setianya Tuhan senantiasa membebaskan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milik pusaka orang percaya adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diberikan kepada semua manusia yang telah berdosa. Melalui Yesus Kristus manusia ditebus menjadi milik kepunyaannya. Dengan menerima dan memiliki Yesus Kristus, orang percaya memiliki jaminan hidup. Bukan hanya hidup di sini, di bawah kolong langit yang sementara ini, tetapi memiliki hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu yang kami rasakan dalam hidup. Terkhusus pada saat ini di mana kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari. Namun sebelum itu Tuhan, Engkau boleh memungkinkan untuk kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mana firman-Mu ini menguatkan kami, bahwa Yesus Kristus adalah hidup dan kekekalan bagi kami. Ketika kami menaruh dan meletakkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Nya. Dan itulah yang memampukan kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Mari Bapa di sorga, Engkau menolong kami semua jemaat-Mu yang akan beraktivitas, bekerja, berusaha, dan anak-anak kami dalam pendidikan. Bahkan segala tantangan-tantangan pada hari ini, kami percaya dengan kekuatan Allah yang begitu besar akan selalu memberikan kami kesabaran, ketenangan, keteguhan iman, serta kesehatan, sehingga kami dapat melakukan segala hal dengan penuh kepercayaan bahwa Roh Kudus Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami untuk menyaksikan berkat-berkat Allah tercurah. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita oleh karena berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan dalam berbagai berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu memampukan mereka untuk selalu percaya dan yakin bahwa kesulitan apapun yang dialami, terkhusus dalam pandemi COVID-19 saat ini, berkat Tuhan juga akan terus dinyatakan. Kami juga boleh bersyukur oleh karena perkenaan Tuhan, kekasih kami, Bapak Alfred Fasa Sumule, yang Tuhan telah perkenankan untuk mengalami kesembuhan dan boleh dinyatakan kembali ke rumah, berkumpul bersama dengan keluarga. Berkati dalam proses pemulihan selanjutnya, supaya hamba-Mu boleh sembuh secara sempurna,
dan kemudian boleh kembali beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang masih membutuhkan pertolongan oleh karena sakit yang mereka alami. Baik yang ada di rumah sakit, yang ada di Makassar, yang ada di Toraja, yang ada di Palopo. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kami memohon Tuhan, Engkau menguatkan dan meneguhkan iman mereka, serta yakinkan mereka bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh keluarga dan juga rumah sakit di mana mereka dirawat akan mendatangkan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan tetap hibur dan berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan hidup oleh karena keadaan yang saat ini sementara kami alami akibat dari pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, berikan pengharapan, dan pakailah kami sebagai kekasih-kekasih-Mu untuk juga menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang Tuhan juga mau pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan damai sejahtera bagi semua orang. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang menangani COVID-19 saat ini, baik itu pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat di dalam penanganan ini. Kami memohon hikmat Allah dinyatakan, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan pada waktunya nanti keadaan ini boleh dipulih kembali, semuanya boleh baik kembali, dan obat dari COVID-19 ini boleh ditemukan. Dan kemudian kami boleh aman beraktivitas tanpa disertai lagi rasa khawatir dan takut. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami setiap saat kami bawa di dalam doa, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.